Halo teman-teman semuanya, back again with me Rafael Krisna Azura. Gak biasanya ngevlog gak pakai interface, sekarang pakai lagi. Wadaw, ya. Jadi aku mau sedikit cerita sebelum ke topik utama. Xiaomi tidak bisa mensupport clip on saya ini, jadi harus pakai Samsung mau nggak mau ngevlognya. Oke, pembahasan kali ini adalah seputar kolam teman-teman. Jadi di depan aku ya kan kameranya ya di depan kalian ini adalah sebuah kolam dan juga vertical garden. Belakang kalian nih vertical garden. Sekarang jadi spot favorit kalau aku lagi nongkrong sama temen sama seseorang. Pokoknya ini jadi spot favorit banget teman-teman. Tapi yang pengen aku bahas adalah proses pembangunannya, ya pokoknya proses pembangunannya yang aku pengen ceritain di sini. Gimana proses pembangunan untuk vertikal? Sebentar, untuk vertikal mana ya? Untuk vertikal nggak mau dikasih kode ya. Ntar aku hapus deh, biar nggak makan memori ayah. Nah, untuk ngebangun vertical garden seperti ini, kemudian yang di belakang kita, terus ngebangun kolam, filter, dan segala macamnya. Oke. Oke teman-teman, semua itu sebenarnya berawal dari ide-ide iseng teman-teman. Jadi ayahku itu pengen iseng, pengen bikin kolam, ya kan? Pengen bikin kolam dia, udah lama pengen mimpiin kolam dan ya pengen banget kolam lah istilahnya. Tapi karena biaya hidup yang cukup tinggi ya, jadi dia mementingkan untuk mengurungkan niatnya untuk membuat kolam gitu teman-teman. Jadi karena kebutuhan itu akhirnya diurungkan ya sampai akhirnya dia memampukan diri, menekatkan diri untuk ngebikin kolam akhirnya. Nah tapi yang pengen saya bahas adalah seputar biaya dan juga perawatannya. Oke teman-teman, kalau dihitung-hitung ya mungkin bisa sampai ratusan juta atau puluhan juta ya untuk membangun kolam sekecil ini mungkin ya. Mungkin teman-teman ngelihat udah jadi wah keren apa segala macam, tapi dibalik itu semua kita juga pusing teman-teman. Kerenan ini semua kita juga pusing gitu teman-teman. Nah mungkin kita akan ngevlog, akan room tour dulu kali ya dari ujung sini sampai dengan ujung sini teman-teman. Nah ini di sini ada lampu teman-teman. Nah lampunya ini keren banget, dia nyorot ke arah sana. Terus di kolam-kolam sini juga ada lampu, cuma saya nggak berani syuting ke sini takut jebur ya. Ini kayak mengingatkanku pada rumah artis juga, pakai ginian konsep airgunnya. Kalau nggak salah Om Ari, salut banget. Nah sekarang wow. Nah sekarang ada ini. Jadi ini supaya terang menyorot vertical garden. Ya, cuman yang aku pengen bahas adalah balik lagi harganya. Pembuatan vertical garden apakah sampai 1 juta atau 90 juta? Mungkin sampai lah ya, nggak nyampe ratusan juta, mungkin nggak nyampe ratusan juta ya, paling cuma puluhan juta aja teman-teman. Ya makanya teman-teman juga kalau pengen bikin kolam, usahain teman-teman ukur dulu, jangan teman-teman maksa. Teman-teman punya halaman yang kecil, terus teman-teman maksa buat bikin kolam. Nah itu janganlah teman-teman, nanti teman-teman pusing sendiri, bingung sendiri. Teman-teman punya taman tapi tamannya kecil, semuanya dimakan space-nya itu oleh oleh kolam itu sendiri. Bahkan teman-teman nggak punya ruang untuk ruang hijau gitu ya teman-teman. Bahkan teman-teman ngabisin seluruh space-nya untuk kolam. Bahkan teman-teman pengen bikin vertical garden pun juga nggak bisa gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi, kalau teman-teman pengen mewujudkan mimpi teman-teman, dua-duanya pengen bikin vertical garden, pengen bikin terus kolam juga pengen bikin, yang pasti diukur dulu sama ukuran rumahnya. Jangan sampai teman-teman pengen ukuran rumah teman-teman kecil cuman sepetak gitu ya, atau cuma berapa petak, terus teman-teman pengen maksa pengen bikin vertical garden dan juga kolam. Nah itu yang pertama adalah space, yang kedua adalah dananya. Teman-teman punya budget berapa? Jangan sampai teman-teman minta pengen minta kolam bagus tapi budget teman-teman terbatas ya, itu akan ribet banget dan akan pusing juga yang bikin kolamnya. Lebih baik menyesuaikan budget, lebih baik lebih nggak apa-apa, bisa nambah daripada kurang malah nggak bisa nambah, malah makin banyak gali lubang, tutup lubangnya juga teman-teman. Lebih baik membuat kolam dengan dana yang pas dan sesuai, kalau bisa lebih over budget lah buat orang-orang yang over budget gitu loh.
Dan bikin kolam itu bukan sekedar iseng teman-teman. Jadi gue pengen punya tanah sekian, punya halaman sekian, pengen dibikin kolam, guys, gitu teman-teman. Ada perhitungannya teman-teman. Jangan sampai teman-teman bikin kolam vertical garden, teman-teman nggak punya ruangan lagi, nggak punya space lagi buat teman-teman naruh sesuatu dan juga barang, gitu teman-teman. Terus kenapa aku bisa ngebikin kolam? Terus kenapa aku bisa ngebikin vertical garden? Oke. Jadi di rumahku, di depan sini nih ada gudang, teman-teman. Ini gudang, di sini ada sepeda, kemudian AC, kandang burung, semuanya taruh sini. Jadi semua yang ada di sini, yang tadinya ditaruh di sini nih, tadinya kan ini taman ya teman-teman, taman yang aut-autan dan kosong. Nah, sama kita dirombak lah, direnovasi lah. Si taman yang tidak ada guna, tidak menumbuhkan sesuatu, malah bikin mati tanamannya. Sayang juga kalau misalkan bongkar pasang, akhirnya dibikinlah kolam. Nah, dibikinlah kolam, terus dengan drainase yang juga tertata, terus juga dengan ruangan yang juga ketata, ya minimal teman-teman punya space lah. Punya space, balik lagi ke awal, persiapannya adalah space. Jangan sampai teman-teman pengen bikin kolam tapi teman-teman punya barang banyak tapi bingung barang mau ditaruh di mana. Lebih baik teman-teman ada gudang daripada teman-teman nggak ada gudang. Lebih bingung lagi teman-teman kalau nggak ada gudang mau naruh di mana. Sama aja, sama kayak rak ini. Kalau teman-teman punya nggak punya gudang, terus punya rak, bingung juga kan naruh raknya di mana, malah jadi sumpek gitu loh. Kemudian adalah kontraktornya. Nah, bicara tentang kontraktor nih, ya pastikan teman-teman punya kontraktor yang terpercaya, yang benar-benar track recordnya bagus, proyeknya banyak di mana-mana, terus dia udah biasa ngerjain kolam. Jangan sampai baru first time ya kontraktor atau tukang-tukangnya first time ngerjain kolam, akhirnya hasilnya nggak maksimal gitu teman-teman, nggak sesuai harapan, nggak sesuai ekspektasi, akhirnya nyalahin saya karena wah saya ngikutin bikin kolam gara-gara terinspirasi oleh vlognya Rafael nih. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Saya coba bilang sekali lagi, kalau teman-teman pengen bikin kolam, siapin kontraktor yang bagus, siapin kontraktor yang berpengalaman, yang profesional, yang punya rating. Jangan sampai punya kontraktor itu yang asal-asalan, yang hasilnya mengecewakan. Ya itu teman-teman. Yang ketiga adalah kontraktor. Yang keempat ruangan sendiri ya teman-teman. Terus pastiin juga di kolamnya juga teman-teman mau ngisi apa. Nah, kayak saya nih, di depan saya sudah termasuk bukan termasuk, sudah ada apa namanya? Ada apa sih? Saya tulis ini. Ada ekosistemnya di dalam kolam itu sendiri. Ya, ekosistemnya yaitu ikan. Nah, ikannya itu adalah koi. Dan koinya juga apa namanya, diuji coba dan juga bla bla segala macam. Dan identiknya lagi di sini saya kasih di spot space ini bisa buat duduk sebenarnya, tapi lebih baik dikasih apa kayak pohon-pohonan gitu, lebih estetik. Kemudian filternya aku taruh situ biar mungkin kecil juga sih, tapi setidaknya bisa mencakup lah. So dan keluarkan mungkin ya kita spill saja kurang lebihnya lah ya. Dana yang kita keluarkan sekeluarga ini adalah sekitar ya 80-an ya 80-an something, 80 sekian. Nah, untuk membuat kolam sesimpel ini. Nah, kalau teman-teman tanya mau tahu harga atau teman-teman pengen bikin kolam di rumah teman-teman sendiri, pastiin juga dan teman-teman sesuaikan. Soalnya space juga tempat itu berpengaruh pada harga gitu teman-teman. Karena space saya besar lumayan, bisa dibilang dari ujung ke ujung lah ya. Sini tadinya itu rumputan apa segala macam yang gak karuan. Sekarang kita rombak semuanya. Udah hampir 80-an XX gitu lah ya. Gak tahu kalau misalkan teman-teman installnya itu di rumah teman-teman. Nah, kalau teman-teman installnya di rumah teman-teman, gak tahu berapa biayanya, karena masing-masing rumah itu berbeda. Dari segi kontur tanahnya, keribetannya, kesulitannya, kemudian requestnya itu juga bervariatif gitu teman-teman. Jadi juga kita di sini banyak request. Awalnya kita cuman ini doang ya, berawal dari genteng sini, terus dari genteng sini sampai sini doang.
rencananya gitu. Terus lama-lama ke kolam, bikin kolam, kan of the box banget ya. Tadinya cuma ngerenov ini, terus tiba-tiba merembet ke kolam. Iya teman-teman, ya pokoknya out of the box banget, di luar ide teman-teman, di luar ide pokoknya. So itu aja kali ya pembahasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Oh ya, ini syutingnya malam, sore, tapi kalau malam ini seru banget. Oh ya teman-teman, sekalian ngabarin, nanti tanggal 26 aku bakalan bikin video juga, tapi syutingnya malam. Kenapa malam? Karena aku mau bareng teman-teman, mau ngobrol bareng lah sama teman-teman di SMM gitu, teman-teman yang datang di ultahku nanti tanggal 26. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lah. Setelah sharing session, setelah acara selesai, kita ngobrol-ngobrol, bikin video, tanya-tanya sama teman-teman baruku gimana gitu kan.